Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya Alvina Ramadinata akan membawakan materi tentang akhlak manusia di era globalisasi. Akhlak itu berasal dari kata khuluq yang artinya perang atau tabiat. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Jadi, pengertiannya akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah, spontan, tanpa dipikirkan dan direnungkan lagi. Dengan demikian, akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan dan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama, maka tindakan itu disebut dengan akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Misalnya jujur, adil, rendah hati, kemudian pemurah, sopan santun, dan sebagainya. Namun sebaliknya, apabila buruk, akhlak itu disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. Contohnya kikir, dolim, dengki, iri hati, dusta, dan lain sebagainya. Baik dan buruk akhlak itu didasarkan pada sumber nilai, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akhlak terbagi menjadi 3. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak sesama manusia. Dan yang ketiga, akhlak kepada lingkungan. Akhlak kepada Allah. Yang pertama, akhlak kepada Allah itu beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya, seperti seorang muslim beribadah dengan membuktikan terhadap perintah Allah, yakni rukun Islam itu ya. Kemudian yang kedua yaitu berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Berzikir kepada Allah akan melahirkan ketenangan dan ketentraman hati. Kemudian yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah, yaitu memohon apa saja hajat kita, dan doa itu merupakan inti ibadah, karena doa itu pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Kemudian kekuatan doa dalam ajaran Islam itu sangat luar biasa, karena ia mampu menembus kekuatan akal manusia. Oleh karena itu, berusaha dan berdoa merupakan dua sisi tugas hidup manusia yang bersatu secara utuh dalam aktivitas hidup setiap muslim. Orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang tidak menerima keterbatasan dirinya sebagai manusia, karena hal tersebut dipandang sebagai orang yang sombong. Kemudian yang keempat yaitu tawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya berserah diri. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menaati akibat dari suatu keadaan. Yang kelima yaitu tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Tawadu kepada Allah berarti kita rendah hati di hadapan Allah. Kita mengakui bahwa diri kita hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong. Kemudian apabila kita bersalah atau ada orang yang bersalah, kita tidak mau minta maaf atau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.
Lanjut yang kedua, yaitu akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama, akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri yaitu sabar. Sabar itu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan menerima terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah. Apabila Allah memberikan musibah, kita harus tetap sabar. Yang kedua yaitu bersyukur atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan membaca Alhamdulillah. Sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturannya. Yang ketiga yaitu tawadu. Tawadu yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, maupun itu orang tua, orang yang sesama dengan kita, ataupun orang kaya ataupun miskin, dan itu siapapun kita harus tawadu, melahirkan ketenangan, menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. Yang kedua yaitu akhlak kepada orang tua. Siapa orang tua kita? Bapak dan ibu. Akhlak kepada bapak dan ibu merupakan perbuatan yang baik. Kepada orang tua kita hendaknya mengucapkan ucapan yang baik. Berbuat baik kepada bapak dan ibu dapat dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan, salah satunya itu menyayangi dan mencintai orang tua. Bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata yang sopan, lemah lembut. Kemudian kita menaati perintahnya, meringankan bebannya, membantu pekerjaan orang tua di rumah, serta menyantuni mereka jika kita sudah berpenghasilan, jika kita sudah memiliki kesuksesan. Ketika orang tua sudah tua, kita perlu memberikan timbal balik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap keluarga. Kita perlu mengungkapkan rasa kasih sayang kita dalam bentuk komunikasi. Komunikasi yang didorong oleh rasa kasih sayang yang tulus akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Apabila kasih sayang telah mendasari komunikasi orang tua dengan anak, maka akan lahir wibawa pada orang tua. Demikian sebaliknya, akan lahir kepercayaan orang tua kepada anak. Oleh karena itu, kasih sayang harus menjadi muatan utama dalam berkomunikasi. Dari komunikasi semacam itu akan lahir saling keterkaitan batin, keakraban, dan keterbukaan di antara anggota keluarga, dan menghapuskan kesenjangan di antara mereka. Dengan demikian, rumah bukan hanya menjadi tempat menginap, bukan hanya menjadi tempat tidur kita, makan, tempat tidur, tempat makan gitu, tapi betul-betul menjadi tempat tinggal yang damai dan menyenangkan, menjadi surga bagi penghuninya seperti itu. Melalui komunikasi yang seperti itu pula, kita dapat melakukan pendidikan dalam keluarga, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak sebagai landasan bagi pendidikan yang akan mereka terima pada masa-masa selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu akhlak kepada lingkungan. Misi agama Islam adalah mengembangkan rahmat bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam dan lingkungan hidup. Misi tersebut tidak akan lepas dari tujuan. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cermin dari apa yang ada dalam jiwa seseorang. Oleh karena itu, akhlak yang baik itu merupakan dorongan dari keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Pada saat ini kehidupan itu semakin sulit ya.
di mana kebutuhan yang semakin banyak, semakin kompleks, namun sarana pemenuhan kebutuhan kita itu terbatas. Jadi ada sebagian orang yang belum dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga menyebabkan beberapa dari mereka menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi kebutuhannya, terutama pada saat banyak orang yang beranggapan bahwa harta itu merupakan prioritas utama. Contohnya para koruptor, mereka itu menghalalkan segala cara demi kesenangan diri sendiri. Mereka berani korupsi bertriliun-triliun hanya demi keinginan diri sendiri, hanya untuk kebahagiaan diri sendiri. Nah, dalam hukum Islam, perbuatan korupsi itu tidak dibenarkan. Agama Islam itu membagi istilah korupsi dalam beberapa poin, yaitu riswah atau suap, yang kedua sarakoh atau pencurian, al-ghashi atau penipuan, dan pengkhianatan. Ketiga hal tersebut adalah perbuatan tercela dan yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar, atau perbuatan tersebut hukumnya haram sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Korupsi di Indonesia itu tidak asing didengarnya ya. Bahkan setiap tahun itu selalu ada aja berita tentang korupsi, tindak korupsi. Dalam kaidah fikih disebutkan al-adatu muhakkamatun, yang artinya kebiasaan atau adat istiadat yang bersumber dari budaya mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Namun dengan demikian, budaya yang dimaksud haruslah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru jika kebudayaan tersebut membawa lebih banyak dampak buruk dan membawa masyarakat kepada kemusyrikan, seperti budaya bergantung kepada keluarga yang memegang jabatan publik, maka sudah sepantasnya budaya tersebut harus dihapuskan. Korupsi ini bisa dikatakan kebudayaan yang buruk karena banyak menimbulkan berbagai dampak buruk baik di dunia maupun di akhirat. Yang rugi bukan hanya satu atau dua orang, melainkan satu Indonesia, satu negara. Nah, korupsi termasuk akhlak tercela, dan akhlak tercela itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, namun juga dapat terjadi pada sebagian besar para remaja. Remaja pun sering dikaitkan dengan berbagai macam masalah, banyak pengaruh serta tekanan dari luar yang kebanyakan menjerumuskan kepada hal-hal yang negatif. Apabila sudah terperdaya pada hal-hal yang negatif, akhlak remaja mudah rusak sehingga menimbulkan berbagai masalah. Padahal pemuda adalah generasi penerus bangsa. Namun pada kenyataannya, sebagian besar remaja pada saat ini sudah terjerumus dalam hal negatif. Di era globalisasi ini, kita sudah tidak asing mendengar berita tentang seks bebas, narkoba, tawuran, dan lain-lain sebagainya. Di era globalisasi ini mempunyai dampak atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia, terutama pada kalangan pelajar.
pada kalangan belajar di berbagai aspek kehidupan. Globalisasi ini telah mempengaruhi generasi muda Islam seperti hedonisme dan ketergantungan terhadap budaya barat menjadi fenomena bagi generasi muda. Contohnya seperti pelajar pada saat ini, mereka lebih mengenal artis-artis dari luar negeri maupun dalam negeri, seperti artis Korea yang sangat mereka agung-agungkan dibandingkan dengan mengenal tokoh Islam. Mereka bahkan merasa asing dengan tokoh-tokoh Islam. Kemudian model dan cara berpakaian yang tidak Islami, seperti mereka memperlihatkan aurat. Nah, saat ini pengaruh pergaulan bebas pada remaja seakan-akan tidak mengenal tata krama. Semakin terkikisnya nilai-nilai keimanan adalah salah satu penyebab dari globalisasi. Nah, di era globalisasi ini munculnya alat-alat canggih juga sangat berpengaruh terhadap perubahan akhlak pada generasi muda Islam. Pada saat ini perilaku mereka justru banyak terfokus terhadap gadgetnya. Mereka lebih sering memegang handphone dibandingkan mereka peduli dengan keadaan di sekitarnya. Ketika mereka berinteraksi dengan gadgetnya tanpa mereka sadari, mereka telah mengurangi sosialisasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dari sinilah otak manusia, khususnya generasi muda Islam itu didesain dengan sedemikian rupa oleh bangsa Barat dengan tujuan sedikit demi sedikit mereka itu merusak atau menghancurkan generasi Islam, yaitu dengan cara memunculkan alat-alat elektronik, alat-alat yang canggih yang disebut dengan penjajahan akhlak, terutama pada zaman modern saat ini, zaman globalisasi, era globalisasi, di mana semua yang akan kita lakukan itu lebih mudah. Banyak alat-alat canggih yang telah diciptakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan mereka, untuk membantu pekerjaan mereka. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab utama terkikisnya akhlak generasi muda saat ini jika salah digunakan. Memang tidak semua teknologi atau alat canggih itu membawa dampak negatif, tetapi itu semua dikembalikan kepada penggunanya. Ketika seseorang bisa membentengi dirinya, maka ia akan bisa memfilter budaya-budaya yang tidak semestinya ditiru. Tetapi kebanyakan generasi muda Islam pada zaman sekarang ini terbawa oleh aliran barat. Misalnya saja kita dapat lihat dari mode pakaian yang mereka kenakan. Mereka lebih suka memakai pakaian yang tidak tertutup karena mengikuti pakaian artis-artis Korea gitu ya. Merosotnya akhlak generasi itu disebabkan oleh globalisasi, tetapi juga disebabkan kurangnya pendidikan yang menekankan pada akhlak, terutama pada sekolah umum yang dalam proses belajar mengajarnya kurang menekankan pada pendidikan akhlak. Nah, saat ini tidak hanya remaja yang mengalami kemerosotan akhlak, bahkan dari anak-anak tingkat sekolah dasar, misalnya itu tidak sedikit anak SD sekarang itu sudah mengenal cinta atau bahkan mereka sudah berpacaran. Kebanyakan mereka mengenal hal itu dari media sosial. Sungguh miris ya. Memang ketika melihat anak SD sekarang yang berpacaran layaknya orang dewasa, apa yang akan terjadi dengan negara kita di masa yang akan datang jika generasi mudanya seperti ini gitu. Maka dari itu sebagai penerus bangsa, sebagai calon guru, kita perlu mendidik generasi-generasi muda yang menekankan
mengutamakan akhlak. Seperti itu. Cara yang dapat membantu supaya pelajar dapat terbentengi dari budaya barat serta globalisasi adalah dengan membantu serta mendukung pendidikannya di pondok pesantren. Menurut saya ketika berada di kawasan pondok pesantren, anak akan dapat direm untuk tidak terlalu memodernisasikan diri dengan kecanggihan alat pada zaman sekarang. Pendidikan akhlak justru akan terbentuk sedikit demi sedikit di pondok pesantren. Karena ketika di pondok pesantren, akhlak adalah hal yang sangat diutamakan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwasannya semua kembali kepada diri masing-masing. Karena tidak semua akhlak baik terbentuk di pondok pesantren. Nah, semua hal ini bisa dilalui dengan cara bertahap. Tapi setidaknya ketika membiasakan anak untuk hidup di lingkungan pondok pesantren, memang akan berbeda hasilnya dengan anak yang hidup di lingkungan umum atau biasa saja. Akan ada pengalaman tersendiri dan tanpa disadari dari pengalaman tersebut akan terbentuk sifat tanggung jawab karena mereka itu sudah terbiasa mandiri. Jadi dalam hal ini menurut saya pondok pesantren adalah suatu tempat yang dapat mengubah akhlak generasi muda Islam dari yang tidak baik menjadi baik dan yang baik menjadi lebih baik. Pondok pesantren ini diibaratkan seperti halnya obat yang mujarab bagi generasi muda Islam pada zaman modern ini. Citra baik yang telah ada pada pondok pesantren ini harus dikembangkan, yaitu dengan cara mendukung dan mengikut sertakan anak untuk menempuh perjuangan memerangi kebodohan dengan belajar di pondok pesantren. Itu adalah salah satu cara, salah satu metode untuk memperbaiki akhlak generasi muda saat ini. Dan dengan demikian pendidikan akhlak di lembaga pendidikan Islam akan dapat mewujudkan dan menghasilkan para generasi muda yang islami. Itulah cara yang dapat ditempuh dan merupakan cara yang ampuh bagi kalangan orang tua untuk anak-anaknya demi menumbuhkan akhlak pribadi yang karimah serta citra generasi muda yang telah tercoreng oleh sebagian muda-mudi kalangan saat ini. Dan kini saatnya sadar diri untuk para pemuda memperbaiki citra generasi kita yang sudah banyak tergores. Dan kejadian yang sudah berlalu biarlah menjadi cermin sebagai acuan kita untuk bertindak dan jadikan hak tersebut sebagai pelajaran dan pengalaman bagi generasi-generasi yang akan mendatang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.